tidak dinamakan dengan masjid. Maka kita akan membahas apa saja larangan atau yang tidak boleh kita lakukan ketika kita berada di dalam masjid atau musola yang telah diwakafkan tadi. Paham? Nah, apa saja larangannya? Yang pertama, ketika kita berada di dalam masjid, maka ada beberapa larangan yang tidak boleh kita lakukan. Kalau ada yang pernah melakukan, ke depan jangan kita ulang lagi, karena itu sesuatu yang tidak dianjurkan. Yang pertama, kita mulai. Dilarang untuk menjadikan masjid sebagai jalan pintas menuju ke satu titik. Misalnya, itu rumah ibu, tuh ada pagar kecil, tuh itu ibu lagi main di lapangan tuh, main 17 Agustus atau pasar murah situ. Lalu ibu mau ke rumah, itu kan ada jalan kecil tuh. Ibu ambil sendal, buka, lalu lewat sini pasang sendal lagi sana, tak boleh. Ada yang pernah melakukan? Kalau ada, jangan ulang lagi. Jadi lewat luar. Jangan menjadikan masjid sebagai jalan pintas menuju satu tempat. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Aman ya? Kalau ada yang pernah melakukan, jangan buat lagi. Bahwa dilarang kita untuk menjadikan masjid sebagai jalan pintas menuju ke satu tempat. Clear ya? Yang kedua adalah dilarang untuk, ini kita nggak mungkin lakukan nih. Dilarang untuk meludah di dalam atau lingkungan sekitar masjid. Sebagian mengatakan hanya sampai di batas suci saja. Sebagian mengatakan pokoknya di lingkungan masjid nggak bisa. Rasulullah SAW pernah menyuruh sahabat untuk kemudian mengambil pasir untuk menutupi air ludahnya sendiri. Tapi saya yakin kita tidak akan melakukannya itu, ya. Jadi kalau ada yang melakukan, yang bisa menghapuskan dosa itu adalah hanya dengan menimbun air liur itu. Clear? Kalau ada yang bertanya langsung aja ya, biar nanti nggak ngulang lagi. Yang ketiga adalah dilarang lewat di depan orang sholat. Dalam hadis yang sangat sahih, Rasulullah SAW pernah bersabda, lebih baik kalian menunggu 40 tahun lamanya sampai orang itu selesai sholat baru kita bisa lewat, dibandingkan harus lewat di depan mereka. Dalam dalil lain, Rasulullah SAW pernah marah kepada sahabat yang lewat di depan orang sholat. Maka dalam agama Islam ada yang namanya sutroh. Sutroh itu adalah pembatas. Boleh lewat di depan pembatas. Contoh, misalnya ini kita lagi sholat, maka ini ada sejadah, ya, ini ada sejadah. Boleh lewat di depan sejadah orang sholat. Lalu bagaimana kalau dia tidak ada sejadah? Maka biasanya dia akan menaruh tas di depannya, dia akan menaruh handphone di depannya, dia akan menaruh sesuatu di depannya, sehingga itu akan menjadi sutrohnya, ya, itu akan menjadi sutroh atau pembatasnya. Nah, tapi kalau seandainya tidak ada sama sekali, nah, maka ibu mau lewat juga,
maka ibu yang akan lewat. Ibu mau lewat, ini misalnya ada orang gitu ya, maka kemudian ibu lewat dengan cara apa? Ibu letakkan pembatasnya dulu, baru kemudian kita lewat. Sampai situ paham? Jadi tidak boleh sama sekali ya untuk lewat di depan orang sholat. Ya. Dia ada sutroh. Baik, tetap nggak bisa. Sempit tempatnya. Hah? Sempit tempatnya. Oke, baik. Ketika dia dalam keadaan doruriyah, misalnya nih kita sholat, sebisa mungkin kita tidak lewat di depan orang sholat. Tetapi ketika tempatnya itu adalah sangat kecil, maka sebisa mungkin kita tetap lewat dan menaruh sutroh di sana baru kita lewat. Kita taruh tas kita lewat, kita ambil lagi. Sebisa mungkin. Tapi kalau enggak berarti dia dalam kondisi doruriyah, nggak masalah. Tapi tetap diusahakan sebisa mungkin meletakkan sutroh. Sama dengan ini Bu, misalnya ya. Oke. Nah, ini misalnya nih ibu-ibu ya. Ini kan ada sejadah ini ya. Sejadah ini kan yang coklatnya ini tempat kaki, betul? Kepalanya yang mana? Yang jahitan biru kan. Kalau ibu mau lewat di depan orang sholat, maka harus di depan yang kuning yang di depan. Iya, tidak boleh di atas sejadah yang biru. Nah, permasalahannya adalah bagaimana kalau kentut? Ibu sholat di situ ada orang, paham nggak nih yang lain nih? Di yang coklat nih juga ada orang. Lalu kemudian ibu buang angin. Ya, kita buang angin, lalu kemudian kita mau keluar untuk mengambil wudhu, maka kita akan menginjak sejadah yang di belakang, betul? Itu sebab saya itu selalu menyarankan untuk sejadah masjid ini tetap dijarakkan 3 jengkal di belakang, antara depan dan belakang. Tujuannya apa? Kalau ada orang buang angin, dia tidak perlu menginjak kawan yang di belakangnya untuk pergi ke toilet. Sampai sini paham? Cuman persoalannya adalah orang yang di belakang itu kan nggak boleh kita lewati. Hanya saja jika mau juga, maka jamaah sangat dianjurkan untuk membawa sejadah masing-masing dan boleh lewat di depan sejadah masing-masing. Nah itu parah Bu. Lewat di depan orang sholat itu nggak bisa sama sekali. Oke? Ada yang ragu lagi? Nah, oke. Kalau seandainya kita berada di Mekah gimana? Di Mekah itu adalah kekhususan. Ya, khusus. Nah, khususnya gimana? Misal ada beberapa hal yang dimaafkan di sana, ya. Oke. Pertama adalah kalau seandainya sholat berpindah tempat itu boleh. Misalnya nih, kita sholat di sini, lalu kemudian digeser, pindah tempat, geser, pindah lagi tempat, misalnya, itu nggak apa-apa, dimafhumkan, dibolehkan. Kemudian yang kedua, sholat di kota Mekah dan Madinah itu boleh tanpa rukun gerakan. Sebelum saya jawab ya, nah contoh kita mau sholat dalam keadaan ruku, sami Allahu liman hamidah, sujud, duduk antara 2 sujud. Sewaktu duduk antara 2 sujud sempit, nggak bisa lagi berdiri, sempit banget nih, nggak bisa lagi berdiri, maka boleh sholat dalam keadaan duduk. Jadi tanpa rukun gerakan, kalau terdesak itu boleh. Yang ketiga, di Mekah dan Madinah atau di 2 tanah haram memang dibolehkan di depan orang sholat lewat, nggak masalah. Cuma adabnya tetap harus dijaga. Kemudian perbedaan yang keempat, kalau di Mekah Madinah
Kalau di sini kita nggak boleh sholat di rumah, imamnya di sini, kan nggak boleh. Yang namanya jamaah itu satu tempat satu waktu. Misalnya di sini ada imam, di sini ada makmum laki-laki, di situ ada makmum perempuan. Di depan tuh ada rumah kan. Nah, orang yang di dalam rumah itu mengikuti jamaah yang di masjid. Takbir imam, takbir pula dia di rumah. Ya, ruku imam, ruku pula dia di rumah. Sujud imam, sujud pula dia di rumah. Boleh? Nggak boleh, tapi di Mekah boleh. Boleh, selagi dia di tanah haram. Dia kan buru-buru tuh. Ya, dia buru-buru. Lalu di mana dia tok iqamah, di situ dia berhenti. Sebenarnya nggak perlu dikejar masjid. Karena seutama-utamanya sholat berjamaah adalah mendapatkan takbiratul ihram. Sayang kalau terlambat. Takbiratul ihram yang pertama. Bu, kalau seandainya ibu lagi rawatib di masjid, misalnya ibu rawatib qabliyah zuhur 2 rakaat, baru 1 rakaat, orang udah sholat berjamaah, udah iqamah, berhenti sholatnya ikut imam. Usahakan dapat takbiratul ihram yang pertama. Itu jauh lebih utama. Sama dengan di Mekah Madinah. Kalau udah iqamah, di mana berhenti situ aja lah sholat. Jangan dikejar-kejar untuk masbuk. Tapi ada baiknya kita pergi lebih awal sehingga dapat di dalam. Masbuk beda pahala dengan yang tidak masbuk. Karena orang yang tidak masbuk, dia dapat takbiratul ihram itu lebih utama. Oke? Ada yang ragu? Capek wak pulang ke Werna nih. Yang pertama apa tadi? Dilarang melewati masjid sebagai jalan pintas. Yang kedua, dilarang meludah di masjid. Yang ketiga, dilarang melewati orang sholat di masjid. Yang keempat, dilarang jual beli di dalam masjid. Oh, kok gelisah? Dah, tunggu dulu. Oke, tunggu dulu ya. Kita jelaskan pelan-pelan. Jual beli itu apa, Bu? Ada rukunnya. Ada penjual, ada pembeli, ada barang yang dibeli, ada alat tukarnya. Jadi begini, ketika terjadi jual beli di dalam masjid, itu tidak boleh sama sekali. Contoh, ibu-ibu, misalnya saya jual Quran. Saya ada Quran, Bu. Quran saya ini unik, bisa dibaca tanpa mengantuk. Cacanya pura-puranya lah, ya kan? Bisa dibaca saat mata merem. Ini Quran limited edition. Ini Quran punya hak cipta. Siapa di antara ibu-ibu semua yang pengen beli Quran ini, boleh ke depan kredit DP aja dulu. Lalu saya kasih Qurannya di masjid, saya terima DP-nya di masjid. Itu jual beli gak boleh. Tapi kalau saya punya Quran nih, Bu, siapa di antara ibu yang mau Quran ini, saya tunggu di depan, DP di depan, bayar di depan, atau tim saya nunggu di depan, boleh. Ibu-ibu, misalnya ya, saya berangkat umroh, hotelnya ini, kamarnya ini, siapa yang mau berangkat umroh dengan saya, boleh hubungin saya, misalnya. Atau yang nggak boleh itu adalah siapa yang mau berangkat DP dulu walaupun 100.000. Terjadi transaksi, jual paket, itu nggak boleh. Ibu boleh jual gamis, jual tahu, jual tempe, kerupuk tempe, boleh. Dalam pengajian boleh.
tapi tunggu jemaah keluar masjid. Di luar transaksinya boleh, dan semoga berkah jualannya di luar masjid. Ada yang ragu sampai sini? Ada juga yang bikin itu saja, kalau dilarang tak mau. Hukumnya Dibikinnya kayak gimana dulu? ini bawahnya kan dagangannya oleh ini kan. Itu ada juga yang tak sabar keluar. Oh. Ada juga yang bawa dagangan ke masjid, terus tapi dilarang, nggak mau, nggak sabar nunggu di luar. Itu karena belum paham aja. Ntar juga kalau udah paham ngerti kok. Dah, silakan jualan gamis, jualan kacamata, jualan jilbab, nggak apa-apa. Ya, boleh caliak-caliak di musaji, nanti transaksinya di luar. Apalagi kan masjid kita udah bagus pelatarannya. Iya. Tidak ada sanksinya ke yang dibuat. Ada. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ketika ada orang, dalam hadis riwayat Ibnu Majah dijelaskan, ketika ada orang yang berjual beli di masjid, maka katakanlah kepadanya, Allah tidak akan lakukan jualanmu. Yamhaqul barakah halat tijarah. Allah angkat keberkahan dari hasil jualanmu. Ngeri kan? Jadi buat tile mak. Ada lebih saja. Kita membeli seragam nih. Nanti kita bawa ke masjid. Ya ambil, kasih duit. Nggak boleh. Kita beli seragam, lalu kemudian datanglah kumpul di masjid yuk. Lalu kemudian setelah itu, ini seragamnya, ini duitnya. Nggak boleh itu. Iya, kan itu lengkap transaksi jual belinya. Diteras aja, teras aja, sama. Di luar masjid nggak boleh. Contoh misalnya, ada teman saya yang bilang dulu ya, saya mau jualan Quran Nel, bantu saya. Bantu gimana? Bantu saya untuk masuk ke tempat kamu ceramah, kasih nanti saya waktu 5 menit, kan gitu kan? Oke, saya bilang iyalah, nanti saya tinggal komunikasikan kepada ketua majelis taklim atau KMC. Setelah saya ceramah, nanti antum yang naik, gitu kan? Saya bantu tuh, pasti, saya tidak pernah nolak itu. Kalau itu baik silahkan. Cuman biasanya saya ada syarat. Tapi jangan letakkan Quran di masjid, ambil duit orang di masjid. Jangan. Setelah kamu jelaskan, di luar, transaksinya di luar. Tapi apakah mereka tetap di dalam atau di luar, saya tidak tahu. Karena setelah ceramah saya akan pulang. Kalau kami di sini kasih amplop, Terus, oke. Yang terjadi di sini apa? Coba pelan-pelan. Saya bawa Quran. Ibu ngambil dikasih amplop. Oke, amplopnya saya ambil. Hah? Oh, itu wakaf namanya. Ya kan, Qurannya nggak dikasih ke ibu kan? Nah, kalau Qurannya dikasih ke ibu, terpenuhi rukun jual belinya. Kan Qurannya nggak dikasih ke ibu. Siapa yang memberwakaf Quran, nanti kami akan belikan Quran ini, kami yang akan wakafkan kepada orang lain. Itu sedekah namanya, itu boleh. Nah ya. Atau sama dengan travel umroh, yang mau daftar nanti di luar kayak gitu. Saya banyak kali jamaah-jamaah saya di Pekanbaru, Ustazah bawalah buku tuntunan sholatnya ke masjid.
bawalah madunya ke masjid. Nggak mau saya, nggak bisa. Mau beli di online aja, nggak bisa. Ada tempat kita mencari rezeki, ada tempat di mana kita tidak boleh melanggar perintah Allah. Ya kan? Bawalah bukunya, bawalah Qurannya, nggak bisa. Kalau mau dibelikan secara online saja. Saya bawa ke sini manggaleh lo di musajid beko. Ya kan? Jualan pula di masjid nanti. Itu melanggar perintah Allah. Tidak boleh. Ya. Hah? Apa? Oh, makan minum di dalam masjid boleh. Yang penting jangan bawa makan makanan yang berbau. Jadi kalau ibu makan bersama di masjid, jangan masak jengkol, jangan masak petai. Kalau mau di luar, memang betul. Bawang putih, bawang merah nggak boleh. Durian nggak boleh dibawa ke dalam masjid. Oke? Nggak dengar gimana? Nggak dengar. Oke? Arisan. Arisan tidak masalah. Karena arisan itu bab hutang piutang. Dia tidak bab jual beli. Bayar hutang di masjid boleh. Ya, atau misalnya yang sifatnya hutang piutang bukan kredit ya, tapi hutang pinjaman. Boleh. Dah? Clear? Udah nih, masih bingung? Yang bingung boleh tanya. Tapi suaranya tidak terdengar pula. Besarkan suara. Kita juga larang, dia nggak tahu kan? Kita larang, dia banyak buat dia kan tahu. Ustazah, ada orang di antara kita nih yang jualan di masjid. Terus nanti saya larang. Terus setelah itu nanti marah dia sama kita. Khatibun nas biqadri ukulihim. Hajarkan sesuai dengan kemampuan akalnya. Jangan sekedar melarang, tidak boleh jual beli di masjid. Nanti dikiranya engkau aja punya masjid mah, nggak paham dia nanti. Jadi yang benar, kemarin aku dengar ceramah Pak Ustadz, Bu Ustazah, katanya dilarang untuk jual beli di dalam masjid. Nah itu kami pun baru tahu, baru Bu. Heran kami, kalau bisa janganlah, kan bisa. Bahasanya diatur, ya kan? Kasihan kita, harus diingatkan dia. Nanti usahanya nggak berkah. Pernah umroh bareng saya, ada saya minta DP di masjid, nggak ada kan? Selalu saya bilang nomor handphone saya catat kalau mau nanti di luar. Udah gitu aja. Aman aja kok hidup kita, nggak harus jualan di masjid. Oke? Nah, ada yang ragu lagi? Pucat semua. Lanjut. Dilarang membicarakan dunia di masjid, merapat-rapatkan, memusyawarahkan dunia di dalam masjid. Rapat 17 Agustus, rapat lomba panjat pinang, rapat lomba Car Free Day, rapat lomba Hari Guru, itu tidak boleh. Panitia 17 Agustus duniawi. Tapi kalau rapat lomba Maulid, rapat lomba Isra Mi'raj, pembentukan panitia kurban, ya rapat tentang kurban, itu boleh. Ngobrol di dalam masjid boleh. Tapi kalau ngobrolin orang di dalam dan di luar masjid tetap dosa. Bergurau boleh, menyindir tidak boleh ya. Oke. De maha bareh kini tak apa-apa presiden, tak boleh. Kok ketawa? Oke.
Ngobrol, sekedar ngobrol. Ngobrol itu kan ada yang dapat pahala sunnah, ada yang berdosa, ada yang mubah. Contoh obrolan yang dapat pahala, obrolan tentang ilmu, tentang pengetahuan, tentang edukasi, tentang ilmu pengetahuan tuh ngobrol sebanyak-banyaknya nggak apa-apa, ya. Nah, kemudian ada ngobrol yang berdosa, ngobrolin orang, ngomongin orang itu dosa. Tapi ada ngobrol yang mubah, dia tidak dapat apa-apa, dia tidak dapat pahala apapun, nol, biasa aja, B aja. Apa contohnya ngobrol yang mubah? Apa kabar? Sehat sekarang? Lancar ya kegiatannya? Nah gitu ya. Nah itu bisa. Oke? Jadi kalau mau jual beli mulai hari ini di teras masjid aja, di pelataran masjid aja. Nomor berapa tadi ya? Lupa saya. Nomor 5 apa tadi? Nomor 4 apa Bu? Jual beli masih. Oke, lanjut sedikit lagi. Dilarang keluar dari masjid saat suara azan berkumandang. Misalnya nih, kajian saya yang jam 2.30 ya, itu biasanya menyulitkan saya untuk sholat berjamaah. Sementara kita pengen sholat berjamaah 5 kali sehari semalam. Tapi kalau udah kajian jam 2.30 sulit dapat berjamaah. Kan begitu. Karena kalau kita berjamaah di masjid yang itu, telat kita di masjid yang sore. Bubar jamaah. Jalanan macet dan lainnya. Maka saya mesti keluar sebelum azan dari masjid yang siang. Jadi kalau ada jemaah bilang foto saja, kita keluar dulu. Ustazah ini diajak foto berjalan dia, iya nanti orang azan. Kalau orang azan udah nggak bisa kita keluar dari masjid ini. Jadi kalau ibu ada acara permata, BKMT di masjid jam 2.30, azan jam 3.30 misalnya. Kalau ibu mau sholatnya di rumah, keluarlah sebelum azan. Jangan saat azan keluar rumah. Ibu sholat dari maghrib menjelang isya, atau isya menjelang taraweh. Orang azan ibu ngambil wudhu lah sebelum azan. Jangan saat azan pergi keluar ngambil wudu, atau tunggu azan dulu baru ambil wudu. Kalau udah azan tak bisa keluar. Oke? Ada yang ragu? Nah, kecuali uzurnya syar'i. Keluar masjid, uzur syar'i itu apa? Misalnya dia pengen buang air kecil. Misalnya terpaksa dapat kabar suaminya jatuh. Terpaksa dia pengen buang air besar. Ya, itu uzur syar'i. Tapi nggak bisa ngasal-ngasal keluar masjid saat kita dalam keadaan azan. Jadi kalau nggak mau sholat di masjid, keluarlah setelah azan. Nah, Papa ini konteksnya di masjid. Karena usahakan tidak ada aktivitas saat azan. Contoh misalnya kita lagi baca Quran, terdengar azan, tutup Qurannya. Kan gitu kan? Tutup Qurannya. Lalu kemudian jawab azan. Lagi zikir subhanallah, subhanallah, tutup Qurannya. Jawab azan. Saya lagi ceramah, azan. Diam dulu, jawab azan. Wajib itu. Tapi nggak bisa pula ibu lagi nyetir berhenti, jangan. Jawab aja sambil jalan. Lagi makan sambil makan, jawab azan. Lagi berbuka, boleh berbuka sambil azan. Oke. Kamar mandi ada 3 pilihan. Yang pertama, selesaikan azan di luar kamar mandi, jawab, baru masuk kamar mandi. Masalahnya kita kebelet, maka masuk dalam kamar mandi, tutup bibirnya, ucapkan dalam hati. Atau saya ragu, ya udah nanti aja kita melakukan jawaban azan secara keseluruhan di luar. Selesaikan dulu azan di dalam. Clear? Terakhir, jangan panjang-panjang kali, panjang gak balo beko. Nah, kau jual beli lah dilarang, lewat depan musjid lah dilarang.
Apunya yang dilarang lengok. Selanjutnya adalah sebagai penutup, dimakruhkan atau dilarang selonjoran di dalam masjid dan belum, tunggu dulu, santai, belum selesai saya bicara udah ribut, tunggu. Selonjoran di dalam masjid yang selonjorannya itu menghadap kiblat. Jadi kalau mau selonjoran, orang sana selonjor ke sini, orang sini selonjor ke sana, tidak boleh selonjor ke hadap kiblat. Dah, ada yang pernah selonjor ke depan? Pandai yang kepala mengaji banyak salah. Ke depan kita perbaiki. Apa? Oh belum tahu, ya udah, tidak apa-apa. Saya yang salah karena belum menyampaikan. Tidak apa-apa, tidur-tiduran gak masalah. Tapi kepalanya ke ubun-ubunnya yang ke kiblat. Jangan kakinya yang ke kiblat. Selonjoran boleh, tapi menghadap ke sini macam ke sini. Oke. Dah. Yuk simpulkan. 1, jangan menjadikan masjid sebagai tempat jalan pintas. Jangan meludah di masjid. Jangan lewat di depan orang sholat. Jangan jual beli di masjid. Jangan membicarakan dunia di masjid. Jangan lewat di depan, jangan selonjoran di masjid. Kemudian jangan keluar dari masjid saat azan. 7. Kalau ada yang kita pernah lakukan, tinggalkan. Jangan buat lagi. Jadi kalau azan, tetaplah di masjid. Udah azan baru ambil wudhu. Tapi kalau bisa wudhulah sebelum azan. Kan banyak jemaah kan, kurang azan yuk ambil wudhu, ya kan? Itulah tuh. Azan yuk lo kodek-kodekkan sarwang. Menuju toilet. Oke? Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maus, rahmatan indal maus, maghfiratan ba'dal maus. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maus, wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahina rabbana bisalam wa dakhinnal jannata darus salam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fanzilhu, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiruhu, wa in kana qalilan fa kaththirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma istajib du'ana ya Allah, istajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun